pemain tidak mencetak gol, bukan berarti harus bermasalahkan itu. Tapi kan tim menang. Benar. Tujuannya tim menang, bukan pemain cetak gol. Pemain bisa cetak gol, tim nggak menang. Bisa, jadi jadi lebih baik tim itu menang, pemain tidak cetak gol. Kan yang lain cetak gol. Betul. Betul. Itu. Jadi ya, dulu ada pemain yang seperti Fimanutina, ada yang pokoknya banyak. Mungkin gini Papi, bisa jadi selain usulan dari Papi juga mungkin PSSI atau PT LIB bisa bangkitin lagi nih kayak turnamen Copa Indonesia. Kan bisa jadi itu Piala Indonesia juga. Itu jadi ajang bagi pemain-pemain lokal untuk unjuk gigi, Papi. Nah, itu bisa juga. Itu juga salah satu opsi, bisa juga itu juga salah satu opsi untuk kasih harapan atau kasih tempat buat pemain lokal yang kita punya. Tapi ya biasanya juga kalau Copa itu kan kadang-kadang sekali main keluar. Iya, main keluar. Betul. Kandang minimal 2 kali iya, sekali main keluar. Sekali main keluar. Yang lokal kita punya di timnas sekarang yang kayak Beckham, yang kayak Egy, Rido, Marcelino, yang Dewa itu Ricky Kambuaya itu ya salah satu pemain paling beruntung yang kita masih punya. Kenapa? Karena waktu mereka dipanggil itu zaman Sintayong atau sebelum Sintayong sudah dipanggil. Nah, waktu itu kan naturalisasi itu masih kurang. Masih dikit ya. Masih kurang. Tapi di situ mereka sudah menunjukkan kalau mereka bisa bersaing sama pemain yang lain lah ya. Bahkan di Asia Tenggara juga. Dan kalau dibilang zaman mereka main, kan masih greget dengan Sintayong. Masih kalahkan tim nas yang kayak Arab Saudi atau kan yang main siapa? Yang masih itu yang Egy yang semuanya main. Kan dulu juga pernah ngalahin Kuwait ya, tapi dengan pemain yang kita cuma main naturalisasi cuma Mark Lok doang ya. Kan Elkan Bagot masuknya bukan naturalisasi. Menangnya di kandang lawan lagi di Kuwait. Jadi ya bukan timnas kita ini semuanya bolehlah dipanggil asal punya paspor Indonesia. Tapi kalau untuk liga kita harus seimbang. Harus kasih imbangan supaya pemain lokal kita juga punya kesempatan untuk menunjukkan kualitas yang mereka punya. Karena di sini ada bakat, ada banyak pemain berkualitas, tapi mereka tidak punya kesempatan. Dan terbukti kan itu ditunjukin Beckham, ketika Beckham Putra mendapat kesempatan main di Persib dan akhirnya bisa reguler timnas kan, dan jadi andalan pelatih Patrick Kluivert walaupun di era Sintayong nggak dapat kesempatan ya. Nah, Papi ini kan seperti yang sudah kita bahas, Beckham merupakan pemain andalan di lini depan Persib ya, biasa main di posisi winger atau di posisi nomor 10. Tapi di saat bersamaan ini Persib sendiri, kalau saya melihat itu kurang greget di posisi depan, Papi. Ini sekarang kan sebenarnya ada 2 penyerang asing ya, ada Andrew Jung dan juga ada Ramon Tanke ini. Tapi di beberapa match terakhir, 2 pemain asing ini nih kurang moncer lah, alias sudah lama nggak golin buat Persib. Nah, tapi di saat bersamaan kan Persib punya banyak agenda, Papi ya, seperti target hat-trick juara Super League, terus juga untuk melaju jauh di ACL 2. Kalau Papi sendiri ngelihat Persib Bandung butuh nggak sih tambahan pemain depan, entah itu datengin lagi pemain asing atau datengin pemain lokal, misal kayak Ramadan Sananta yang main di Liga Malaysia atau nama-nama lokal lainnya. Nah, itu semua tergantung misi dan sama visi pelatih. Pelatih yang punya pemain, dia tahu gimana dia bisa handlekan pemain itu. Pemain tidak mencetak gol, bukan berarti harus bermasalahkan itu. Tapi kan tim menang. Tujuannya tim menang, bukan pemain cetak gol. Pemain bisa cetak gol, tim nggak menang. Jadi lebih baik tim itu menang, pemain tidak cetak gol. Kan yang lain cetak gol. Betul. Itu. Jadi kalau masalah mungkin pertandingan ini pemain kurang bagus, pertandingan ke depan dia bisa lebih cetak bagus. Gol, ya. Jadi itu kadang-kadang tergantung performa. Kan kadang-kadang manusia ini tidak bisa kita berusaha selalu lebih top
untuk performance, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang kurang sehingga kita tidak maksimal. Berarti Papi ngeliatnya gini, untuk seorang striker, gol bukan jadi ukuran. Gimana Papi ngeliatnya? Atau striker nih sebetulnya bisa punya kontribusi lain lah, nggak cuma gol. Striker itu bisa punya kontribusi lain. Jadi nggak mesti golin. Nggak mesti golin. Walaupun kan zaman sepak bola sekarang yang dinilai pelatih itu apa yang kamu lakukan supaya kita menang. Apa yang kamu bisa lakukan supaya tim menang. Seperti Oliver Giroud Papi ya di 2018 dia nggak golin tapi Prancis juara Piala Dunia. Itu jadi yang penting bagi pelatih itu menang. Kalau tim itu menang terus, kamu nggak golin juga. Tapi menang. Bagi pelatih tidak terlalu masalah, krusial. Tapi walaupun di situ kamu sebagai striker, tapi kontribusi kamu apa? Kan ada analisa. Bisa gol kenapa? Mungkin bisa gol karena kamu tarik lawan di kiri. Ikut kamu ini kosong. Kebuka. Bukan ruang. Nah itu. Jadi kalau sepak bola sekarang bukan berarti kalau striker tidak cetak gol itu berarti dia tidak bagus. Enggak. Kita bisa lihat striker Persib itu gimana upaya dia mati-matian untuk bawa Persib itu menang. Dia berusaha semaksimal mungkin. Mungkin ya kita bisa cuma bilang dia kurang beruntung. Betul. Nah ketika dia beruntung kan dia bisa 2 gol, 3 gol satu pertandingan. Setuju. Nah itu. Jadi ukuran seseorang striker sekarang bukan dari gol, tapi apa yang dia lakukan supaya tim menang. Nah ini kan dari ngomongin gol, striker. Menurut Papi peluang Persib untuk jadi juara Super League untuk yang 3 kalinya, hat-trick beruntun. Karena belum pernah tuh Papi. Belum pernah tuh kejadian di sini. Kira-kira musim ini gimana? Dia kan sekarang lagi posisi 1 nih. Ya itu peluangnya sangat luas ya. Sangat luas. Berapa persen deh? Persen deh, 50. Karena kan ada 4 klub kayak Papi yang mepet-mepet nih. Ada Persib, Persija, Borneo dan juga Malut. Kalau berapa persen itu? Ayo. Menurut saya bisa mereka di 70. 70 gede. Tapi mereka harus tetap konsisten. Nah kita bisa lihat kemarin si Biak menahan mereka di kandang. Susah banget itu. Susah banget. Ya kenapa? Karena semua tim sudah siap menunggu Persib. Semua tim sudah siap menunggu Persib. Mau tim paling bawah pun dia siap semua tim ingin menunggu Persib supaya bisa kalahkan Persib. Nah itu yang Persib keluarkan kemarin, tenaga yang Persib keluarkan kemarin itu ya tenaga petarung. Petarung sejati yang ingin dapat apa yang mereka mau. Sehingga mereka akan menit 89 berapa? Ya, hampir 90 baru cetak gol. Nah itu perjuangan pemain itu kan akhirnya menang walaupun 1-0. Walaupun mereka bisa bilang ada kesalahan wasit sedikit. Tapi ya namanya sepak bola, kita tidak boleh selalu menyalahkan wasit. Bahkan ada yang bilang mereka juga manusia. Bahkan ada yang bilang katanya Persib bisa golden Biak karena Kakang buang anduk dari kiper Biak katanya. Jadi disangkut paut dengan klinik gitu ya. Tahil ini kan seperti kata Papi juga tadi kan semua lawan sudah menunggu Persib Papi ya, termasuk PSBS Biak, dan nanti kan di akhir pekan ini Persib bakal menghadapi tim juru kunci nih Persis Solo kan. Persis juga pasti kan punya misi untuk mencari poin sebanyak-banyak untuk menjauhi zona degradasi Papi. Nah kalau Papi ngeliat sendiri kans Persib di laga nanti lawan Persis seperti apa? Itu pasti pertandingan yang sangat susah. Sulit banget. Akan sulit. Karena Persis Solo juga tidak mau lagi kehilangan poin, apalagi di kandang ya. Apalagi di kandang sendiri, dan motivasi pemain Persis Solo itu akan
lebih dari sebelumnya. Dan euforia penonton supporter Persib pasti rame. Nah, tapi di sisi lain tren positif Persib Bandung luar biasa kan. Luar biasa banget. Jadi mereka juga akan kerja keras supaya bisa dapat poin penuh. Karena kalau hilang poin di situ bisa bahaya. Karena di belakang kan ada mepet banget. Nah, itu akan jadi pertandingan seru banget. Dan mudah-mudahan yang saya tahu ya, yang akan ingin lebih yang akan menang pertandingan, bukan yang berkualitas. Di situ yang akan semangat lebih yang akan memenangkan pertandingan itu. Jadi Oke, gitu. Berarti ini soal siapa yang lebih pengen menang, ya, bukan kualitas lagi. Bukan kualitas lagi. Oke. Sekarang kalau ngomongin Persib, waktu Papi Jumapo di Persib, ada kesan-kesan positif nggak? Atau misalnya ada sesuatu yang betul-betul tuh dikenang sampai sekarang dari waktu Papi di Persib? Nah, waktu saya di Persib yang sampai sekarang saya masih ingat itu bobotoh ya, euforia di lapangan itu merinding. Benar-benar merinding. Jadi untuk seseorang pemain bola itu atmosfer yang sangat mendukung untuk main bola. Iya. Nggak cuma di stadion kan ya? Iya, nggak cuma di stadion, di luar stadion juga ya. Memang bobotoh gimana ya, bersosialisasinya bagus, ramah. Jadi kita di sana merasa benar-benar dibutuhkan, cintai lah, dicintai. Ya. Sampai hari ini masih kalau ya masih. Kalau saya di Bandung pasti lebih banyak ya. Disapa, diajak foto. Ya, banyak. Superstar nih. Ini saat Papi di bela Persib tuh di tahun 2013 Papi ya, ya kan 12-13 lah. Saat itu pelatih Persib kan Coach Janur ya. Karena Janur itu menjabat sebagai direktur teknik ya di Persib kalau nggak salah. Nah, Papi ngelihat sosok Janur seperti apa sih Coach Janur? Karena kan Coach Janur ini jadi pelatih pertama yang bawa Persib juara apa ya? Setelah belasan tahun ya, setelah 19 tahun akhirnya Coach Janur bawa Persib di tahun 2014 kan. Emang 1 tahun setelah Papi bela Persib ya. Tapi Papi ngelihat Coach Janur ini seperti apa, Pak? Itu pelatih yang sangat sederhana. Dia melakukan apa adanya ya, apa adanya. Dia tidak terlalu memaksakan diri untuk. Tapi kan dia memang tahu komposisi timnya, kualitas pemainnya. Jadi ya dia tidak terlalu pusing untuk handle pemainnya, karena dia sudah tahu apa pemain seperti apa, dia apa adanya, dan dia simple orangnya. Oh, simple. Supel lah gitu ya, simple ya. Simple banget. Tapi saat Papi bela Persib kan tuh memang di skuad Persib tuh ada beberapa pemain asal Kamerun Papi ya. Iya. Ada Abanda Herman, terus ada Bida Messi juga nih. Bida Messi tuh sempat rame Papi katanya kan dia ada pencurian umur ya. Bukan pencurian umur, jadi antara paspor sama apa ya beda gitu. Jadi pas main di Persib tuh umurnya kita 40-an tahun, tapi dia ngakuinya pas bela Persib tuh umur 30-an. Jadi memang ada hal kayak gitu. Itu isu-isu nah, orang yang bikin itu kan. Kita tahu kalau bikin isu itu gampang. Iya. Menghapus itu susah banget, harus ada bukti. Jadi ya isu-isu yang seperti itu ya, kalau dibilang di usia 40 terus bisa main di Persib dengan tenaga yang dia punya itu kan bohong, Papi. Agak bohong. Nggak masuk akal, karena intensitasnya tinggi, Papi. Intensitasnya tinggi. Iya. Intensitasnya tinggi, apalagi dia kan enti waktu itu 90 menit terus setiap hari. Iya. Jadi ya kalau dibilang seperti itu ya orang yang bikin isu seperti itu enggak. Jadi Papi nggak setuju lah sama isu-isu itu ya? Nah, kalau di Persib dulu siapa nih rekan setim terdekatnya? Selain yang mungkin yang sesama dari Kamerun? Karena Banda kan kan serem banget badannya, tinggi gitu kan. Ada pemain-pemain yang deket banget ya dulu. Entah Maman atau Firman Utina gitu. Atau yang dulu itu lebih dekat dengan Bida ya, Bida. Kadang-kadang Cecep kipernya. Oh, Cecep Supriyatna.
Tapi di Persib itu lebih profesional. Jadi sangat-sangat lebih profesional. Privasi, masing-masing jaga privasi. Tidak jarang ada kumpulan, misalnya pergi bareng-bareng itu. Oh, itu zaman Papi begitu ya? Iya. Jadi lebih enak Papi ya, private, privacy lebih terjaga. Iya. Dulu ada pemain seperti Firmanutina, ada yang pokoknya banyak